Video pengakuan soal Wirda Mansur yang pernah bertemu dengan grup musik asal Korea Selatan BTS menimbulkan pro kontra di jagat maya. Ya, beberapa warganet pun juga menuding jika Wirda berhalusinasi lantaran pengakuannya tersebut. Lantas, apa kata Ustadz Yusuf Mansur terkait kehebohan yang dibuat Wirda? Dan benarkah Ustadz Yusuf Mansur pun juga membenarkan kabar tersebut lantaran ia ada di lokasi saat pertemuan putrinya dengan BTS? Meninggalkan kehebohan pengakuan Wirda, sebuah kabar pun meluncur dari Ustadz Yusuf Mansur di mana Wirda akan segera menikah. Padahal Wirda pun belum juga terlihat memiliki gandengan di usianya yang akan menginjak usia 21 tahun. Lantas benarkah Ustadz Yusuf Mansur sudah memiliki kandidat? Di sisi lain, kehebohan Wirda yang mengaku pernah bertemu dengan grup musik asal Korea Selatan BTS ternyata juga sejalan dengan kehebohan dari sang ayah. Ya, sebelumnya santer beredar kabar jika pendakwa sekaligus pengusaha ini pun akan membeli klub sepak bola raksasa Spanyol Real Madrid. Lantas bagaimana Ustadz Yusuf Mansur menjawab kabar tersebut? Dan benarkah pula jika kabar tersebut hanya sebuah mimpi di kemudian hari? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bertemu dengan seorang idola tentu menjadi hal yang diimpikan bagi seorang fans. Ya, acap kali jika para fans sering melakukan hal di luar nalar untuk bisa bertemu langsung dengan idola mereka. Namun siapa sangka jika hal tersebut dapat diwujudkan Wirda yang baru-baru ini viral lantaran pengakuannya yang pernah bertemu dengan grup musik asal Korea Selatan BTS. Ya, pengakuan Wirda yang bertemu dengan BTS untuk pertama kali viral lewat sebuah video singkat yang populer di jagat dunia maya belum lama ini. Pengakuan ini pun langsung mendapatkan beragam komentar dari warganet. Beberapa di antaranya menuding jika anak Ustadz Yusuf Mansur ini berhalusinasi dengan pengakuannya. Lantas bagaimana Ustadz Yusuf Mansur menanggapi kabar tersebut? Gue pernah ketemu kok sama mereka. Ini tuh pernah di Jumat, pada saat itu gue nggak tahu BTS itu siapa. Gue nggak tahu kenapa ya. Kadang kalau kita tuh nggak kenal lama suka ketemu gitu loh. Lama itu 2000 berapa ya? Itu saya juga ada di situ. Ada di situ 2000 berapa belas gitu atau awal-awal mereka pakai tudung apa segala macam, terus kita dikasih tahu sama guide kita itu BTS. Dulu kan saya juga nggak ngerti BTS itu apa. Ya, saya ngerti BTS itu tower kan gitu. Tower apa ya namanya? Telco gitu loh, provider gitu. Paham BTS gitu. Terus Wirda juga dulu nggak terlalu ngeh juga. Nah, Wirda waktu itu dalam kerangka ngomong begini loh. Yang tidak berdoa saja. Maksudnya begitu Wirda tuh ngomongnya. Yang tidak berdoa saja bisa ketemu kok, siapa yang mau ketemu. Apalagi kalau berdoa. Itu pesannya sebenarnya. Yang tidak bersolawat saja bisa tercapai hajatnya. Bisa ketemu kayak tadi. Wirda nggak punya keinginan juga bisa ketemu. Apalagi yang punya keinginan, dia berdoa, dia bersolawat. Nah cuman bagian itu emang suka dipotong kan. Kami keluarga, alhamdulillah keluarga potongan ini. Di sisi lain, pengakuan Wirda yang viral dan menimbulkan ragam komentar dari warganet memang bukan kali ini saja terjadi. Ya,
Sebelum viral pengakuannya yang pernah bertemu dengan BTS, Wirda pun juga sempat menjadi bulan-bulanan warganet lantaran pengakuannya yang pernah mencicipi kuliah di beberapa kampus terkemuka di dunia. Kala itu, Wirda pun mengaku sempat mencicipi pendidikan di Raffles University Singapura, University Buckingham Inggris, bahkan yang terakhir Oxford University yang sempat dituliskan Wirda di web LinkedIn-nya. Namun, Wirda dan sang ayah buru-buru mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut dan mengatakan jika ada kekeliruan. Jadi gini ya, yang bilang katanya gue tuh kuliah di 3 kampus, ya itu bohong karena sebenarnya bukan 3 tapi 4 say. Jadi gue kayak, aduh kalau mereka sampai tahu gue kuliah di 4 tempat, sorry, wah kayaknya mereka bisa. Jadi gimana yang benar gitu. 2017 gue tuh ngambil International Baccalaureate di Oxford, tapi nggak sampai selesai. Gue pulang ke Indonesia di situ. Abis itu gue re-enroll ke kampus lain di Raffles University. So tahun 2017 gue udah sempat S1. Nah ini ya tahun 2017 ini waktu itu lagi semester. Gue tuh nggak lama di sana, cuma sampai 3 semester. Abis itu gue out. Oke, dan dari situ akhirnya tahun 2018 gue ambil gap year dan gue memutuskan untuk rehat sejenak sampai 2019 gue reapply lagi di University of Buckingham atau UOB. Nah, tuh jadwalnya ya, winter timetable 2019. University of Buckingham, oke? Gue ambil jurusan Business Enterprise. Di samping itu gue juga ambil double degree di IDAKU, Institut Darul Quran. Ya iyalah, gue sebagai kayak ya bukan yang punya daku juga, tapi maksudnya ya gue ada di daku, masa ya gue nggak kuliah di daku, ya gue kuliah di daku lah. Jadi gue ambil double degree, ambil jurusan Islam gitu loh. Jadi ambil 2 tuh di UK dan di sini. I hope it can answers your questions and concern ya teman-teman. Yang lebih penting adalah ya gimana ya, doain aja lah. Nggak ada yang ngaku-ngaku dari kami ya, dari saya papahnya dan Wirda, bahwa Wirda lulusan Oxford. Bahwa Wirda sangat berpeluang kuliah di Oxford, iya, karena pengalaman internasional beliau mulai dari SD. Dari SD saya udah bawa keliling Nusantara dan ke mancanegara, ketemu dengan syekh dan lain sebagainya. SMP kemudian di Jordan, Turki, SMA kemudian dititipin di Ustadz Syamsi Ali di New York, sekolah di sekolah Islam, resmi sekolah di sekolah Islam di New York, kemudian pindah ke Washington DC, sekolah di sana dan ngambil kursus Lado yang English Certified supaya sampai kemudian ada I-20-nya, I-20 supaya gampang kemudian kuliah di Amerika. Tapi kemudian beliau mau belok swing ke Inggris. Nah, kemudian cara mensiasatinya adalah ikut workshop dan courses di Oxford. Kemudian Wirda kuliah di Buckingham University, resmi terdaftar dan kuliah udah. Di sisi lain, sebuah kabar meluncur dari Ustadz Yusuf Mansur yang akan segera menikahkan Wirda. Lantas, sudahkah Ustadz Yusuf Mansur memiliki kandidat? Dan benarkah jika kandidat tersebut adalah Hasan Jaber, putra almarhum Syekh Ali Jaber? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Meninggalkan kabar pertemuan Wirda dengan BTS yang viral dan menimbulkan pro kontra di jagat dunia maya, sebuah kabar pun dihembuskan oleh Ustadz Yusuf Mansur yang ditemui di sebuah acara Sabtu 2 Juli kemarin. Ya, penceramah kelahiran Jakarta 45 tahun ini mengungkapkan jika putri sulungnya Wirda Mansur akan segera menikah.
Meski begitu, saat dikonfirmasi lebih lanjut, Ustadz Yusuf Mansur pun juga mengaku belum memiliki kandidat yang tepat untuk mendampingi putri cantiknya tersebut. Lantas adakah kriteria yang diwajibkan Ustadz Yusuf Mansur sebagai besannya nanti? Dan bagaimana Wirda yang menanggapi keinginan sang ayah yang menginginkannya untuk segera menikah? Wirda mau kawin. Berita baru. Mancing. Nanti insya Allah. Ada doain lah. Ya semua ayah kan pengen cepat punya mantu ya. Pengen cepat punya cucu insya Allah. Lagi pitching nih mata nih kemana nih. Ini kuping saya 8. Kuping saya bukan 2 nih, 8. Ini kupingnya Tarmiji, Zani, sama Jamil. Matanya 4, pada ngeliatin di mana ada yang bagus gitu. Insya Allah. Udah ada kandidatnya, Ustadz? Belum, masih dalam proses doa. Tapi sebentar lagi insya Allah. Kriteria apa tuh? Yang bisa kemudian ikut berjuang untuk Quran, yang bisa berjuang untuk dakwah, yang bisa berjuang untuk pendidikan, yang bisa berjuang untuk kemiskinan, kebodohan, dan mau terus belajar. Nggak penting dia anak orang kaya, nggak penting dia orang kaya, nggak penting dia anak orang hebat atau dia orang hebat, nggak penting dia anak penguasa atau dia penguasa, nggak penting. Yang penting dia mau berproses menjadi orang yang manfaat. Nah, itu dia. Wirda sendiri pengen gak sih kayak teman kan banyak tuh nikah muda. Betul ya. Dirimu sendiri gimana? Kalau aku sendiri sih belum tertarik ya. Belum tertarik untuk nikah muda karena masih enjoy dengan kesendirian gitu ya. Kesendirian, masih pengen fokus sama kerjaan gitu aja sih. Emang kalau misalnya teman-teman banyak yang nikah muda banyak banget. Ya mungkin emang jodohnya mereka udah datang kan. Kalau kita mah belum gitu. Udah ada yang deketin kah? Ya deketin banyak. Deketin banyak cuman gimana ya ya belum aja lah. Ya, keinginan agar sang anak menikah dan memiliki keturunan memang datang dari keinginan Ustadz Yusuf Mansur. Meski begitu, di usia Wirda yang akan segera menginjak usia 21 pada November nanti, Wirda pun belum juga terlihat memiliki gandengan. Dan salah satu pria yang diketahui sempat diisukan memiliki kedekatan dengan Wirda hanyalah anak dari mendiang Syekh Ali Jaber, Hasan Jaber. Lantas benarkah pria yang dimaksud Ustadz Yusuf Mansur adalah Hasan Jaber? Dan benarkah keinginan menikah diutarakan Ustadz Yusuf Mansur lantaran keinginan Wirda yang ingin menikah di usia 23 tahun? Kabarnya kan dijodohkan tuh. Sama siapa? Sama Siapa yuk? Sama Syakir. Jaber. Waduh itu beritanya kayaknya udah lama banget ya. Emang kalau Gimana kelanjutannya? nggak ada sih emang banyak banget suka dicomblang-comblangin gitu. Biasanya juga di Instagram suka banget dicocok-cocokin sama si Ano, sama si Ono gitu. Kita mah ngerasanya kayak jauh banget gitu kan. Kayaknya dia jauh lebih berhak mendapatkan yang terbaik lah gitu. Sekarang sih lebih fokus kepada bisnis aja dulu sama pengembangan usaha. Bertanggung jawab aja lah, nggak usah neko-neko ya. Nggak usah kebanyakan ono lah, udahlah gimana yang terbaik menurut Allah aja. Seperti apa ya kita minta doa pastinya yang soleh dapatnya ya, yang bisa, karena urusan jodoh ini lumayan harus teliti ya, karena kan jodoh itu penentuan surga neraka juga kan, maksudnya nggak hanya di dunia aja ya tapi di akhirat. Kalau kita salah-salah milih jodoh kan ya gimana gitu, jadi harus minta pertolongan Allah pastinya biar dapat jodoh yang terbaik menurut Allah. Target menikah nggak ada sih, tapi kalau keinginan pengennya sekitar 23 lah insya Allah, tapi balik lagi gimana Allah aja. Umur berapa? Baru 20. Iya. Target 3 tahun lagi. Insya Allah. Tapi Wirdanya sendiri udah ingin. Ya kalau anak gadis mah bagaimana bapak ibunya ya. Insya Allah saya percaya. Di sisi lain, kehebohan kabar Ustadz Yusuf Mansur yang akan membeli klub sepak bola raksasa asal Spanyol Real Madrid mulai ramai ditanggapi warganet. Lantas, bagaimana Ustadz Yusuf Mansur menjawab kabar tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Habis ini kita berangkat lagi ke Spanyol.
kita beli Real Madrid. Oke. Gitu. Memiliki sebuah mimpi tentu dianggap setiap orang sebagai sebuah harapan agar kelak keinginannya dapat terwujud. Namun, bagaimana jika mimpi tersebut terlampau tinggi hingga agaknya sulit untuk digapai? Ya, hal ini agaknya yang sedang dialami Ustadz Yusuf Mansur yang baru-baru ini viral lantaran pengakuannya yang ingin membeli klub sepak bola raksasa asal Spanyol Real Madrid. Dan saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, seperti inilah jawaban Ustadz Yusuf Mansur. Yang soal Real Madrid itu lama-lama mengencourage orang-orang Indonesia jangan cuma nonton, tapi punya. Bola Real Madrid itu gimana? Itu kan ceramah lama. Iya, saya alhamdulillah gitu. Kalau saya viral terus nih, udah 400 juta nih saya deh. Kalau dibongkar itu di sosmed 400 juta diomongin. Itu ngalahin jumlah penduduk. Lo jumlah penduduk aja 270 juta. Lah gue diomongin 400 juta. Tapi itu selalu baik. Ya, berprofesi sebagai penceramah dengan berbagai usaha yang digelutinya, Ustadz Yusuf Mansur mengakui jika video-video yang viral tersebut adalah upayanya untuk membangkitkan impian dari warga Indonesia untuk memiliki mimpi dan juga mewujudkan mimpinya. Menurut Ustadz Yusuf Mansur, apapun mimpi yang dimiliki, asalkan memiliki niat dan serius untuk mewujudkannya dapat direalisasikan. Jadi spesialis kami dari segala nawaitu kami adalah membangkitkan keinginan yang positif dari bangsa Indonesia untuk punya impian. Misalkan ngelihat pertandingan sepak bola, Liga Eropa, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia. Kenapa tidak bermimpi untuk memiliki klubnya, memiliki stadionnya gitu. Bahwa bila kemudian narasi itu menjadi dipotong ya nggak apa-apa. Kan nanti kan jadi kesempatan untuk menjelaskan itu. Kenapa? Kalau kita bisa memiliki hanya menonton, sedangkan memiliki itu bukan sesuatu yang muskil, bukan sesuatu yang mustahil. Kita misalkan naik kendaraan, ya baik itu mobil, motor, pesawat. Kenapa bangsa Indonesia misalkan tidak memiliki saham-saham perusahaan-perusahaan motor internasional, mobil internasional, pesawat, Boeing lah, Airbus dan lain sebagainya. Jadi ini memang narasi-narasi mimpi. Ya memang kalau narasi mimpi biasanya diketawain. Tapi nggak apa-apa diketawain. Yang penting terus berjalan sehingga impian itu nanti pasti tercapai. Bukan di kita, di anak kita, di cucu kita begitu. Insya Allah mudah-mudahan Real Madrid benar-benar bisa kebeli ya kan. Jadi Real Masjid, itu tromol gede kok, tromol masjid gede. Kalau dikumpulin jangankan cuma Real Madrid. Gitu kan? Hah? Semua klub juga bisa kita beli asal kita bersatu. Serius? Kenapa enggak gitu loh? Kenapa tidak? Kita penonton loh. Yang ngapain cuma nonton kan gitu. Gimana? Bismillah gitu. Lagian emang pakai duit apa? Duit dari mana? Pakai Allah, pakai doa, nanti jalannya diadain gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.